DeAndre Ayton sudah berjanji bakal jadi center yang hebat untuk Lakers. Tapi sekarang dia malah terlihat seperti seorang pembohong. Kalian lihat aja cuplikan ini. Boy, when you try those blind saves, it always leads to bad news. DC has it. Murphy down the middle. Di sini Ayton terlihat nggak siap untuk melakukan box out ke musuhnya. Atau mungkin dia memang sengaja nggak siap. Karena setelah itu saat Trey Murphy mengambil drive, Ayton cuma bengong dan gak ada niatan untuk masuk dan membantu defense Lakers di paint area. Gak lama setelah itu, Ayton pun langsung dimasukkan ke bangku cadangan. Tapi sepertinya itu masih belum cukup untuk membuat Ayton sadar akan kesalahannya. Karena beberapa hari kemudian, dia malah melakukan sesuatu yang jauh lebih parah dan mengecewakan. Di momen ini, fisik dan tinggi badan Ayton sudah unggul dari musuhnya dan seharusnya dia bisa memasukkan layup dengan mudah. Apalagi dia adalah seorang center dan hanya satu orang yang menjaga. Tapi apa yang terjadi? Kena ring aja enggak. Terus dia nggak mau berusaha untuk melindungi bola dan akhirnya turnover. Hal yang serupa juga terjadi di sisi defense. Dalam beberapa momen, Ayton melakukan defense cuma sebagai formalitas, seolah-olah dia berpikir kalau tembakan musuhnya nggak mungkin masuk. Tapi yang setelah ini mungkin membuat drama Ayton semakin panas lagi. Waktu timeout, Ayton terlihat mendapatkan tatapan maut dari LeBron James. Dan apa yang sudah kita pelajari ketika LeBron memberikan tatapan maut ke seseorang di bangku cadangan? Mereka semua langsung di-trade. Padahal Ayton sudah punya segalanya untuk meroket dan jadi superstar di NBA. Dia adalah first overall pick dalam angkatan NBA draft yang sama dengan Luka Doncic, SGA, Trae Young, dan Jalen Brunson. Dulu dia disebut-sebut sebagai calon big man yang benar-benar dominan di NBA seperti Shaq, David Robinson, dan Shawn Kemp. Bahkan dia sendiri punya julukan Dominaton. Tapi kenapa sekarang model bermainnya terlihat seperti kakek-kakek 65 tahun? Dan kalau kalian perhatikan lebih dalam, DeAndre Ayton gak cuma sekedar berbohong ke Lakers, tapi juga mengulangi siklus yang sama, lagi dan lagi. Saat masih bersama Suns pada masa-masa awalnya di NBA, performa Ayton terlihat sangat menjanjikan. Di musim keduanya, dia sudah bisa mencatatkan rataan 18,2 poin, 11,5 rebounds, dan 1,5 blocks per game. Ayton pun bisa dibilang adalah pemain yang cukup lengkap secara talenta untuk seseorang dengan tinggi 213 cm. Pemain atletis bisa, footwork ada, mid-range juga jago. Saat itu dia memang sudah memiliki beberapa kekurangan, khususnya dalam hal effort ini. Tapi Ayton saat itu masih berusia 21 tahun. Segala kekurangan bisa dimaklumi karena dia sedang dalam proses berkembang jadi pemain yang solid. Tapi bagaimana kalau kebiasaan buruknya itu nggak bisa hilang bertahun-tahun kemudian? Seiring berjalannya waktu, Suns mulai menjadi salah satu tim yang kuat di NBA. Mereka berhasil lolos ke NBA Finals, mencatatkan rekor menang kalah terbaik mereka dalam sejarah tim setahun berikutnya, dan kemasukan pemain superstar yang kebetulan adalah salah satu shooter terhebat dalam sejarah NBA. Tapi sedikit yang Ayton tahu, ternyata sisi buruknya itu bakal terekspos besar-besaran dalam waktu dekat sampai membuat reputasinya kacau balau. Di playoff 2023, Ayton dan Suns bertemu dengan Denver Nuggets di ronde kedua. Ini adalah panggung yang seriusnya bukan main. Tiap pemain harus berjuang mati-matian agar timnya bisa bertahan dan lolos ke final wilayah. Tapi apa yang Ayton lakukan malah sebaliknya. Di possession ini, dia cuma berdiri bengong melihat Jokic mendapatkan offensive rebound gak cuma sekali, 2 kali, tapi 3 kali. Ada inisiatif buat dijaga ketat aja nggak ada. Dan beberapa game setelahnya, Ayton lagi-lagi terlihat nggak niat untuk main, nggak ada motivasi sama sekali. Rekan-rekan setimnya pun akhirnya kesal dan muak kepada Ayton. Dan akhirnya ia pindah ke Blazers. Di sana Ayton diberikan kesempatan kedua untuk mengatasi kelemahannya. Terlebih Blazers masih belum diberi ekspektasi untuk berkompetisi dengan tim-tim kandidat juara, sehingga nggak ada tekanan sama sekali untuk Ayton. Tapi kenyataannya masih sama saja. Mainnya masih malas-malasan, meskipun statistiknya lumayan bagus. Bahkan dia juga masih kemakan sama trik Jokic ini. 4 minutes to play, second quarter. Jokic. And there's the fake of the century right there. Cuma pump fake biasa, tapi Ayton bisa ketipu dan diam seperti patung. Blazers juga akhirnya sudah capek dengan kelakuan Ayton ini. Dan berpindah ke Lakers ini sebetulnya adalah momen yang sangat menguntungkan baginya. Sekarang dia bisa bermain dengan LeBron James dan Luka Doncic, dua superstar tingkat atas yang sudah diakui kehebatannya, terlebih lagi dalam hal playmaking. Ayton diprediksi bisa mencetak skor lebih mudah dengan bantuan mereka. Dan ini yang dia katakan sebelum musim reguler dimulai. And I really want to, get back to the person I was and just contribute the best way I can and fit in. Secara statistik, kalimat Ayton itu masih menjadi sebuah fakta. Sebagai opsi ketiga dan keempat di lapangan, Ayton memiliki rataan 13,6 poin dan 8,7 rebounds per game saat video ini dibuat. Akurasi field goal-nya pun sampai 66,2%, tertinggi sepanjang karirnya di NBA. Tapi sama seperti sebelum-sebelumnya,
Semua catatan statistik ini nggak ada artinya jika dia nggak mau kerja keras dan memberikan effort dalam deal-deal kecil. Padahal itu juga merupakan hal-hal paling penting untuk menjadi sukses di NBA. Ayton jelas punya kemampuan dan talenta yang lebih jago dibandingkan center-center seperti Isaiah Hartenstein, Miles Turner, dan Jarrett Allen. Bahkan selama di NBA, kontrak Ayton juga lebih besar dibandingkan mereka. Tapi realitanya, tim-tim NBA lebih mau punya center seperti ketiga pemain tadi dibandingkan Ayton. Karena mereka selalu memberikan effort yang maksimal sepanjang game, khususnya di sisi defense. Meski bola nggak ada di tangan mereka masih bisa memberikan pengaruh positif. Dan sudah terbukti juga bahwa salah satu dari mereka berkontribusi besar dalam membawa timnya jadi juara NBA, padahal offense-nya nggak sebagus Ayton. Dan jangankan mereka, pemain yang harusnya jadi cadangan Ayton aja jauh lebih unggul darinya dalam aspek ini. Jackson Hayes belum pernah atau mungkin nggak bakal bisa memberikan kontribusi offense yang produktif seperti Ayton. Kemampuannya lebih terbatas, dan dia lebih memungkinkan untuk jadi cadangan mati dibandingkan starter permanen. Tapi dia sekarang justru lebih sering dipercaya Lakers dibanding Ayton. Hayes mulai dipercaya untuk menggantikan Ayton di menit-menit krusial melawan tim-tim besar seperti Denver Nuggets. Hayes selalu memberikan energi yang maksimal di lapangan, apapun agar Lakers bisa menang. Bahkan dia juga sampai melakukan hal seperti ini. One of those nights where he is absolutely feeling it. A takeaway. Hayes gak tanggung-tanggung untuk melakukan East Bay Dunk di kuarter keempat. Bahkan Doncic sendiri sampai gak nyangka dengan effort yang dia berikan. Ayton harusnya menjadi sosok yang melebihi Hayes untuk Luka Doncic. Ini adalah kesempatan emas, tapi dia menyanyiakannya begitu saja. Sekarang Ayton sudah berusia 27 tahun, sudah masuk masa-masa prime-nya. Kurangnya effort di lapangan harusnya sudah bukan menjadi masalah untuk pemain-pemain di fase ini. Bahkan pelatih Lakers JJ Redick yang selalu mendukungnya sejak awal musim, sekarang sudah merasa frustasi dengannya. Meski ada Doncic dan LeBron, sepertinya Ayton masih merasa bahwa dia juga seorang bintang yang setara dengan mereka. Padahal realitanya itu bukan peran yang dia dapatkan bersama Lakers musim ini. Ayton masih nggak mau berkorban dan menerima perannya yang harus memperhatikan detail-detail kecil seperti effort. Ayton sudah berada di situasi yang beragam di NBA. Saat bersama Suns sebagai pemain muda potensial dan bersama Blazers di mana dia jadi pemain utama, semuanya nggak bisa membuat dia sadar bahwa dia harus bermain lebih niat dan serius. Di Lakers pun ternyata sama aja. Jika berada di tim NBA paling terkenal di seluruh dunia, bermain di samping para superstar, dan juga dengan semua tekanan dari para fans serta karena bermain di Los Angeles masih belum bisa membuat Ayton berubah, maka harus di mana lagi? Ayton pun harus berhati-hati, karena kalau dia nggak segera menemukan dedikasi untuk memberikan performa maksimal di lapangan, bisa saja karir NBA-nya terancam dan hancur. Itulah episode kali ini. Special New Year deal satu style cuma 100 ribuan. Udah free design dan 4 hari jadi. Gas, langsung aja check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.